Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan buat pagi hari yang indah ini. Kami bisa lagi Tuhan beribadah kepada Tuhan. Kami sungguh merasa Tuhan bahwa Engkau sangat baik dalam kehidupan kami, karena tidak pernah sekalipun Tuhan meninggalkan kami. Dan pagi hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini untuk beribadah secara tatap muka Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan kami percaya bahwa perlindungan Tuhan ada setiap kami yang ada dalam ruangan ini, agar kami semua dijauhkan dari segala sakit penyakit. Kami dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah setiap pujian, penyembahan yang kami naikkan tadi Tuhan boleh menjadi korban yang menyenangkan hati Tuhan, sehingga Engkau tersenyum melihat setiap hati kami yang ada di tempat ini, dan juga bagi jemaat Tuhan yang menyaksikannya secara online dan di rumah mereka masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Roh Kudus, Engkau yang mengurapi setiap hati kami, agar firman Tuhan yang ditaburkan pagi hari ini boleh menjadi pegangan dalam kehidupan kami, untuk kami bisa mengerti dan memahami apa yang Engkau inginkan untuk kami lakukan. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan Tuhan pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang percaya kita katakan amin. Oke, puji nama Tuhan. Shalom semuanya. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Pagi hari ini kita bisa kembali lagi beribadah secara tatap muka. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, tema kita bulan ini masih berbicara tentang duta kerajaan Allah, yang diambil dalam kitab 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dan untuk subtema minggu ini berbicara tentang bagaimana menjadi duta kerajaan Allah. Yang akan kita bahas pagi hari ini yaitu tentang subtema, yaitu bagaimana menjadi duta kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana untuk kita menjadi duta kerajaan Allah? Tentunya kita harus memenuhi syarat. Jadi sekali lagi, bagaimana agar kita menjadi duta kerajaan Allah? Tentunya kita harus memenuhi syarat. Saya mau baca sebuah artikel bagaimana sih syarat untuk menjadi duta ASEAN. Itu datanya tahun 2019. Bagaimana untuk bisa menjadi duta muda ASEAN itu harus memenuhi 7 persyaratan Bapak Ibu. Yang pertama dikatakan bahwa orang tersebut harus merupakan pelajar, mahasiswa, tentunya warga negara Indonesia. Dan yang kedua dikatakan bahwa seorang duta tersebut harus berusia antara 18 sampai 25 tahun, karena duta muda ya, duta muda ASEAN. Dan yang ketiga dikatakan bahwa harus mempunyai pengetahuan dasar yang baik mengenai ASEAN. Dan yang keempat dikatakan harus mempunyai kemampuan berbahasa Indonesia dan Inggris, dan jika mempunyai kemampuan berbahasa asing lainnya, itu bisa menjadi nilai tambah bagi calon duta ASEAN tersebut. Dan selanjutnya dikatakan harus mempunyai komunikasi yang baik dan juga harus aktif pada media sosial. Apalagi zaman digital saat ini, mau menjadi seorang duta ASEAN kalau dia tidak mengerti atau dia tidak mengetahui keadaan yang terjadi di ASEAN, bagaimana dia bisa menjadi seorang duta? Apalagi gaptek terhadap media sosial. Nanti bagaimana perkembangan ASEAN, dia nggak ngerti, bagaimana dia akan dipilih menjadi duta ASEAN? Nggak mungkin. Nah, begitu juga dengan kita sebagai orang-orang percaya yang dikatakan bahwa kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa menjadi duta kerajaan Allah? Nah, pagi hari ini kita akan belajar dari beberapa tokoh yang ada dalam Perjanjian Baru.
Jadi bagaimana kita bisa menjadi duta kerajaan Allah? Yang pertama, kita belajar dari seorang tokoh yang bernama Rasul Paulus. Ya, tentunya kita semua tahu bahwa Rasul Paulus pada waktu dia belum menjadi duta Kristus, pada waktu dia belum menjadi duta kerajaan Allah, dia adalah musuhnya duta-duta Kristus. Karena dia mempunyai suatu misi untuk bagaimana menghancurkan kekristenan pada waktu itu. Jadi tugas dia menyelesaikan misi untuk membasmi orang-orang Kristen atau duta-duta Kristus pada zaman Rasul Paulus. Tetapi begitu dia dipilih oleh Tuhan, dan akhirnya ketika dia menjadi duta Kristus, itu berbalik, Bapak Ibu. Nah, jadi bagaimana pada waktu itu Rasul Paulus dia menjadi duta kerajaan Allah pada waktu itu? Tentunya syarat pertama ini yang harus kita sebagai orang percaya, kita sebagai anak-anak Tuhan, itu syarat yang paling penting. Bagaimana kita bisa menjadi duta kerajaan Allah? Tentunya kita harus berdamai dengan Tuhan. Jadi bagaimana kita bisa menjadi duta kerajaan Allah? Kita harus berdamai dengan Allah sendiri. Berdamai dengan Tuhan, baru kita percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi kita harus berdamai dengan Tuhan, kita harus memberi diri kita untuk didamaikan dengan Tuhan, dan kita mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu syarat yang pertama, bagaimana kita bisa menjadi duta kerajaan Allah, yaitu harus berdamai dengan Allah. Karena kita tahu bahwa semenjak manusia jatuh dalam dosa, itu hubungan Tuhan sama manusia itu terputus. Jadi ada suatu pemisah yang memisahkan antara Tuhan dan kita sebagai manusia ciptaannya. Makanya sebelum kita menjadi duta kerajaan Allah, terlebih dahulu kita harus didamaikan. Kita harus berdamai dengan Allah yang adalah Sang Pencipta. Baru kita mengakui dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu syarat yang paling utama yang harus kita miliki, yang harus kita penuhi untuk kita menjadi duta kerajaan Allah. Berikan diri kita untuk didamaikan dengan Tuhan. Akui semua dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Akui semua perbuatan-perbuatan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Baru kita membuka hati kita untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu syarat utama untuk menjadi duta. Dan memang untuk membuka hati kita untuk bisa percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, itu nggak mudah, Bapak Ibu. Nggak mudah untuk kita bisa membuka hati kita dan percaya kepada Tuhan. Itu bukan sesuatu hal yang mudah. Karena sampai saat ini ada begitu banyak orang yang mengeraskan hati untuk mereka mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Ada begitu banyak orang. Jadi jangan kita merasa karena saat ini kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, oh itu gampang banget. Kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus itu anugerah. Karena ada begitu banyak jutaan orang di luar sana yang mereka tidak mau membuka hati untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Itu syarat yang utama. Bagaimana kita bisa menjadi duta kerajaan Allah? Mereka mengeraskan hati, mereka nggak mau percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Karena bagi mereka Yesus itu hanyalah manusia. Memang Yesus itu bisa menyembuhkan orang, bisa membangkitkan orang mati, dan Yesus bisa melakukan banyak mujizat pada waktu itu. Tetapi Yesus itu bukan Tuhan. Mereka mengeraskan hati dan tidak mau membuka hati mereka untuk percaya kepada Tuhan. Jadi jangan berkata bahwa membuka hati kita untuk percaya kepada Tuhan Yesus itu suatu hal yang mudah atau suatu hal yang gampang. Itu susah sebenarnya, Bapak Ibu. Apalagi kita lihat di medsos-medsos sekarang ya, kalau misalnya ada postingan-postingan dari orang-orang percaya, ketika mereka memposting sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan Yesus, itu pasti komennya parah banget, Bapak Ibu. Waduh, itu kalau saya post sesuatu di medsos tentang Tuhan Yesus, itu ada banyak hal-hal yang ternyata begini ya pandangan mereka terhadap Tuhan Yesus ya. Nah kalau kita kan yang udah percaya, kita mempertahankan kepercayaan kita ya, karena kita memang sudah membuka hati kita untuk Tuhan Yesus. Tetapi bagaimana dengan orang-orang yang ada di luar sana
yang tidak mau membuka hati. Itu bahkan hujatan-hujatan yang mereka katakan kepada Tuhan Yesus. Sehingga kalau misalnya kita posting, apalagi kalau kita posting di media sosial, dan kita berkata bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia, waduh, itu komennya baru Bapak Ibu. Karena yang melihat banyak orang, bukan cuma kita orang percaya. Itu ada begitu banyak jutaan orang misalnya yang melihat postingan tersebut, dan ada begitu banyak komen-komen yang mereka sampaikan. Apaan Yesus katanya Tuhan? Masa Tuhan mati katanya? Masa Tuhan jadi manusia? Enggak mungkin, orang Tuhan pencipta semesta kok. Masa dia mati? Enggak mungkin Tuhan Yesus Tuhan, enggak mungkin lah. Orang namanya Allah katanya, ya enggak bisa. Itu mereka dengan berbagai macam alasan, mereka menolak, mereka tidak membuka hati mereka untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi Rasul Paulus juga pun begitu kan. Pada waktu dia mengenal Tuhan Yesus, pasti dia sudah banyak mendengarlah tentang Tuhan Yesus, apa yang Tuhan Yesus lakukan. Bahkan dia pernah menyaksikan seorang duta Kristus mati dibunuh untuk mempertahankan Tuhan Yesus. Dan dia nggak membuka hatinya. Baru ketika dia berjumpa dengan Tuhan, baru dia sadar, baru dia percaya bahwa Yesus benar-benar adalah Tuhan dan Juru Selamat yang bisa menyelamatkan manusia untuk menuju ke surga. Amin. Itu yang Rasul Paulus lakukan. Jadi Rasul Paulus, kita baca dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-20 dikatakan, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami dalam nama Kristus. Kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Nah, jadi tugas Rasul Paulus ketika dia menjadi duta kerajaan Allah, itu dia sebarkan berita kerajaan Allah yang harus semua orang dengar, bahwa semua manusia yang tidak percaya, mereka harus mau memberi hidup mereka untuk didamaikan dengan Tuhan dulu. Mereka harus berdamai dengan Tuhan dulu, baru mereka membuka hati mereka untuk mereka mau percaya kepada Tuhan. Dan itu pesan yang disampaikan Rasul Paulus sebagai dutanya Kristus. Dia harus mendamaikan dunia yang penuh dosa ini dengan Tuhan dan percaya kepada Tuhan Yesus. Itu yang Rasul Paulus lakukan. Jadi bagaimana untuk kita bisa menjadi duta Kristus? Yaitu kita harus memberi diri kita didamaikan dengan Tuhan, baru kita membuka hati kita untuk percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu syarat yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana cara kita menjadi duta kerajaan Allah? Yaitu kita masih belajar dari Rasul Paulus juga di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-15. 2 Korintus 5 ayat yang ke-15, kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi syarat yang kedua, bagaimana supaya kita bisa menjadi duta kerajaan Allah, yaitu kita harus berkata bahwa kita hidup ini bukan untuk diri kita sendiri lagi. Jadi syarat yang kedua, bagaimana kita menjadi duta kerajaan Allah, yaitu kita harus berani berkata bahwa hidup kita sekarang bukan hidup saya lagi. Jadi ketika kita menerima Tuhan Yesus, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, itu kita harus berkata dan mengakui bahwa hidup saya yang sekarang bukan hidup saya yang dulu lagi. Karena semenjak saya percaya kepada Tuhan Yesus, hidup saya sudah menjadi milik Tuhan. Seluruh keberadaan hidup saya sudah menjadi milik Tuhan Yesus, bukan milik lagi saya sendiri. Karena saya sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Sebagaimana Rasul Paulus, ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus, yang dulu dia hidup seenaknya, dulu dia pokoknya bebas dia, tapi ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus, Rasul Paulus berani berkata bahwa hidupnya yang sekarang bukan hidup dia sendiri lagi, melainkan Kristus yang ada di dalam dirinya. Di dalam kitab Galatia 2 ayat 20 dikatakan,
Galatia 2 ayat 20, demikianlah firman Tuhan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi ketika Rasul Paulus menjadi duta kerajaan Allah, dia berani berkata kepada diri sendiri dan kepada orang lain bahwa hidupnya sekarang bukan hidup dia sendiri lagi, tetapi adalah kepunyaan Kristus. Yesus yang sudah tinggal dalam hidup Rasul Paulus, yang sudah menjadi milik Kristus. Jadi dia harus bisa menjaga hidupnya. Tidak bisa hidup seperti dahulu ketika dia belum percaya kepada Yesus. Itu terjadi perubahan yang besar bagi Rasul Paulus ketika dia mengalami perjumpaan dengan Yesus. Benar-benar dahsyat dia dipakai oleh Tuhan. Dan dia berani berkata bahwa hidup saya bukan hidup saya lagi sendiri, tetapi hidup saya adalah milik Kristus. Dan saat ini kita juga yang sudah dipilih oleh Tuhan, kita yang sudah percaya kepada Tuhan, kita harus berani berkata bahwa saya adalah milik Kristus. Amin. Saya mau hidup untuk Kristus, bukan hidup untuk diri saya sendiri lagi. Enggak. Kalau saudara mau menjadi duta-duta kerajaan Allah, kalau saudara berani berkata bahwa saudara adalah duta-dutanya Kristus, saudara tidak boleh hidup untuk diri sendiri lagi, tetapi kita harus hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kita harus hidup untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk menyenangkan diri kita sendiri lagi. Karena kita sudah berani berkata bahwa kita ini adalah duta kerajaan Allah. Jadi kita harus hidup untuk Tuhan Yesus. Kita harus hidup bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Kita harus hidup bagaimana supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang kedua, syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa menjadi duta kerajaan Allah? Itu dikatakan bahwa kita harus memiliki motivasi yang tepat. Jadi ketika kita menjadi duta kerajaan Allah, ingat, motivasi kita itu harus tepat. Motivasi kita itu harus benar. Kalau orang tidak memiliki motivasi yang tepat, orang yang tidak memiliki motivasi yang benar, ya dia nggak akan bertanggung jawab. Jadi dia ya udah melakukan tugasnya seenak dia saja, karena dia merasa nggak ada tanggung jawab. Lagian motivasinya nggak benar, nggak tepat. Tetapi seharusnya ketika kita menjadi duta kerajaan Allah, kita harus melaksanakan tugas yang mulia ini dengan penuh tanggung jawab, sehingga lewat kekristenan di dunia ini, dunia akan berdamai dengan Allah. Nah, itu tugas kita untuk mendamaikan dunia yang berdosa ini dengan Tuhan, supaya mereka diselamatkan. Kita harus menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang, yang ada di luar sana. Kita nggak mau mereka masuk dalam jurang kebinasaan. Kita nggak mau mereka masuk di dalam api kebinasaan. Tetapi kita harus menyelamatkan mereka dengan cara kita harus menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dengan cara kita harus menyampaikan pesan dari kerajaan Allah yang harus mereka dengar. Pesan yang sangat penting supaya mereka diselamatkan. Itu menjadi tugas-tugas kita sebagai duta-duta Kristus, sebagai duta kerajaan Allah. Jadi ya jangan semaunya kita doang. Jadi ketika kita mengatakan bahwa kita adalah duta Kristus, duta kerajaan Allah, kita harus menyampaikan pesan yang paling penting ini untuk mendamaikan dunia dengan Tuhan supaya mereka diselamatkan. Jadi bagi saudara-saudara kita, teman-teman kita yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, ini merupakan tugas kita Bapak Ibu untuk menjangkau jiwa-jiwa ini, amin. Untuk menyampaikan berita kepada mereka. Toh kalau mereka nggak mau terima, kalau mereka nggak mau percaya kepada Tuhan Yesus, itu urusan mereka. Yang penting tugas kita sebagai duta Kristus, tugas kita sebagai duta kerajaan Allah, kita itu hanya menyampaikan pesan. Ini pesan dari surga. Ini pesan dari kerajaan Allah yang harus kita sampaikan. Kalau saudara mau selamat, saudara harus percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara harus terima Tuhan Yesus. Itu tugas kita, tanggung jawab kita. Kalaupun mereka nggak mau terima, mereka nggak percaya, itu urusan mereka dengan Tuhan, amin. Yang penting sebagai duta, kita sudah mengerjakan tugas kita.
Kita sudah mengerjakan tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Kita nggak harus memaksa orang lain juga untuk mereka mau percaya kepada Yesus, karena itu urusan mereka dengan Tuhan. Tetapi biarlah dengan kasih kita sampaikan bahwa ya kita percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan ke surga. Amin. Tapi kalau mereka nggak mau percaya, ya udah. Yang penting sebagai duta kerajaan Allah kita sudah sampaikan. Karena apa? Ya kita nggak mau kan mereka masuk jurang. Kita nggak mau mereka masuk jurang kebinasaan. Jadi tugas kita sebagai duta ya udah kita mendamaikan diri mereka dengan Tuhan. Lu mau percaya kepada Tuhan Yesus, saya akan berdoa buat saudara supaya Tuhan menjamah saudara. Tetapi kalau saudara tidak mau percaya, ya nggak apa-apa. Itu urusan kamu dengan Tuhan. Yang penting saya sebagai duta kerajaan Allah, saya hanya menyampaikan pesan dari surga bahwa kalau saudara mau masuk dalam kerajaan Allah, saudara harus terima, saudara harus percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu tugas kita sebagai duta-duta kerajaan Allah. Kalau mereka nggak mau terima, ya udah urusan mereka dengan Tuhan. Itu hal yang kedua. Yang ketiga, kita harus memiliki motivasi yang tepat. Dan yang keempat, bagaimana cara kita menjadi duta kerajaan Allah, yaitu syarat yang keempat, yaitu kita belajar dari seorang tokoh dalam kitab Roma 16 ayat yang keempat. Kitab Roma 16 ayat yang keempat, kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku, untuk Paulus maksudnya. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga kepada semua jemaat bukan Yahudi. Jadi ini adalah seorang tokoh dalam perjanjian baru yang luar biasa, yaitu Priscilla dan Aquila. Mereka adalah seorang duta kerajaan Allah yang dipakai Tuhan luar biasa. Karena ketika mereka menjadi duta kerajaan Allah, itu mereka rela berkorban bagi orang lain. Mereka rela memberikan hidup mereka itu bagi orang lain, bukan hanya untuk Tuhan, bukan hanya untuk Kristus, tetapi mereka rela berkorban bagi banyak orang pada waktu itu. Dan Paulus pun sebagai duta Kristus pada waktu itu, duta kerajaan Allah, mereka rela memberikan hidup mereka untuk Rasul Paulus, karena mereka tahu bahwa Rasul Paulus ini dia adalah dutanya Tuhan, duta kerajaan Allah. Jadi mereka rela untuk memberikan nyawa mereka, bukan juga hanya pada Rasul Paulus. Firman Tuhan katakan, tetapi kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat yang bukan Yahudi pada waktu itu. Jadi orang-orang yang tidak percaya, yang orang-orang yang tak percaya kepada Yesus, dikatakan bahwa Priscilla dan Aquila ini mereka rela loh memberikan nyawa mereka untuk menyelamatkan orang-orang ini, termasuk Rasul Paulus pada waktu itu. Karena tugas dia sebagai duta kerajaan Allah, dia dikejar-kejar, banyak orang berusaha untuk membunuh Rasul Paulus. Akhirnya dia ditolong, Rasul Paulus ditolong oleh Priscilla dan Aquila. Jadi istilahnya mereka pasang badan mereka nih. Kalau ada orang yang macam-macam, kalau ada orang yang berani untuk membunuh Rasul Paulus pada waktu itu, mereka pasang badan. Ini Priscilla dan Aquila ini luar biasa. Sebagai duta Kristus, mereka rela pasang badan mereka untuk Rasul Paulus. Bahkan bukan cuma Rasul Paulus, semua jemaat-jemaat Tuhan pada waktu itu yang bukan Yahudi, mereka rela berkorban memberikan nyawa mereka untuk orang-orang tersebut. Nah, bagaimana kita sebagai orang-orang percaya? Ini syarat yang sangat ngeri ya, syarat yang harus sangat susah lah bagi kita untuk pasang nyawa terhadap saudara-saudara kita, pasang nyawa terhadap teman kita, pasang nyawa kita terhadap orang tua kita, terhadap orang-orang terdekat kita. Berani gak sih kita berkorban buat mereka? Berani gak sih kita berkorban buat keluarga-keluarga kita? Jangankan orang lain, pasang badan terhadap keluarga kita mungkin kita belum berani juga. Apakah kita mau mati? Pernah Pak Jana khotbah untuk suami istri katanya. Istri berani gak mati buat suaminya? Suami berani gak mati untuk istrinya? Orang tua berani gak mati untuk anak-anaknya? Tentunya itu bukan hal yang gampang Bapak Ibu. Susah. Apalagi buat orang lain yang kita gak kenal, buat orang lain yang kita gak tahu siapa, kita pasang nyawa kita untuk mereka. Tetapi dikatakan bahwa bagaimana syarat untuk menjadi duta kerajaan Allah, kita harus berani berkorban buat orang lain, sebagaimana Priscilla dan Aquila lakukan. Mereka rela mati buat Rasul Paulus.
dan orang-orang yang bukan Yahudi pada zaman dahulu. Kalaupun mereka harus mati sebagai duta Kristus pada waktu itu, sebagai duta kerajaan Allah, itu tidak masalah. Nggak masalah, karena mereka sudah memberikan diri untuk menjadi duta kerajaan Allah. Ini tugas yang harus mereka ubah. Kalau kita diutus ke luar negeri, ke kota-kota kan untuk melayani Tuhan, kita diutus sebagai duta kerajaan Allah di suatu tempat, dan itu syaratnya kita udah berani mati loh. Iya dong. Ini kita ini duta loh. Duta kerajaan Allah bukan untuk senang-senang. Kita misalnya Tuhan tempatkan kita pelayanan di satu kota yang lain, itu bukan untuk senang-senang Bapak Ibu. Tetapi kita harus tahu status kita, posisi kita sebagai duta kerajaan Allah. Kalaupun kita harus mati di tempat kita melayani Tuhan, kita harus siap. Kita harus siap untuk berkorban bagi orang lain, karena kita adalah duta Kristus. Amin. Jadi berat ya, berat banget Bapak Ibu. Tapi itulah, kalau saudara ingin benar-benar menjadi duta Kristus, ini syarat ini harus kita penuhi. Dan yang terakhir, bagaimana supaya kita bisa menjadi duta kerajaan Allah? Kita belajar juga dari satu tokoh yang luar biasa juga. 2 Timotius 1 ayat yang kelima. 2 Timotius 1 ayat yang kelima dikatakan, kita baca 1, 2, 3. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Jadi syarat yang terakhir, yang kelima yang harus kita miliki untuk menjadi duta-duta Kristus, yaitu kita harus memiliki iman yang tulus dan ikhlas. Kita harus memiliki iman yang tulus dan ikhlas seperti yang dimiliki oleh nenek Lois, dikatakan dalam firman Tuhan, yang dia wariskan kepada anaknya yang bernama Eunike, dan juga bukan diwariskan hanya kepada anaknya, tetapi cucunya juga. Jadi iman yang tulus dan ikhlas itu diwariskan dari turun-temurun, bukan hanya anak tetapi kepada cucunya juga yang bernama Timotius. Dan akhirnya firman Tuhan katakan bahwa Timotius adalah seorang duta Kristus yang memiliki iman yang tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Nah, keren banget ya. Jadi ini seorang tokoh yang bernama Lois. Dia memang tidak banyak dicatat dalam firman Tuhan, tetapi firman Tuhan menyoroti bahwa dia adalah seorang nenek. Sampai dia meninggal dikatakan bahwa dia tercatat, nenek Lois, sebagai orang yang memiliki iman yang tulus dan ikhlas. Bukan iman gampang-gampangan, tetapi iman yang tulus dan ikhlas diwariskan kepada anak, bahkan cucunya yang kita lebih mengenal, seorang yang bernama Timotius, yang luar biasa yang dipakai Tuhan. Itu karena warisan rohani dari neneknya Lois, firman Tuhan katakan. Jadi apa sih yang dimaksudkan dengan iman yang tulus ikhlas? Iman yang tulus ikhlas yaitu iman yang murni, yang tidak bercampur dengan kekhawatiran, kecurigaan, atau ketidakpercayaan kepada Allah. Jadi iman yang tulus dan ikhlas adalah iman yang murni, yang tidak bercampur dengan kekhawatiran, kecurigaan, atau ketidakpercayaan kepada Tuhan. Nah, apa sih yang istimewa dengan iman yang tulus ikhlas ini? Dikatakan bahwa iman yang semacam ini adalah iman yang tidak munafik. Jadi istimewanya iman yang semacam ini adalah iman yang tidak munafik. Artinya bukan hanya untuk diperlihatkan kepada orang lain, biar kita terlihat atau kelihatan, wah ini keren banget nih orang ini. Ini orang ini beriman banget loh. Wih, luar biasa dia. Bukan seperti itu dikatakan, tetapi ya udah, kalau kita mempunyai iman yang tulus dan ikhlas, itu biarlah orang yang terimpartasi dengan apa yang kita lakukan. Jadi iman bukan hanya sekedar kelihatan, oh keren banget, wah akhirnya orang mencutus, oh dia orang yang beriman, loh imannya tulus dan ikhlas. Bukan hanya sekedar gitu, tapi benar-benar orang itu bisa merasakan tanpa mereka harus ngomong. Mereka hanya melihat cara hidupnya saja, cara dia bertindak, itu orang sudah dalam hati sudah mengatakan, wah orang yang seperti ini nih yang harus saya teladani. Ini orang yang seperti ini yang benar-benar harus saya contohi. Nah, itu yang harus kita miliki sebagai duta-duta kerajaan Allah.
Nah Bapak Ibu, memang iman akan terlihat, iman yang sebenarnya ya, itu dikatakan bahwa akan terlihat saat orang mengalami tantangan terhadap iman mereka, ketekunan atau dikatakan pelayanannya. Seperti kita tahu bahwa Timotius ketika dia dipercayakan untuk melayani jemaat yang ada di Efesus, itu dia mengalami begitu banyak tantangan yang beraneka ragam dikatakan. Dan ketika pada waktu itu dikatakan bahwa Timotius adalah orang muda dan dia harus menghadapi beraneka ragam orang dengan berbagai tingkat pertumbuhan iman. Dan dalam pelayanan dia tersebut ada yang benar-benar mendukung pelayanan Timotius ini, tetapi ada juga banyak orang yang membuat dia kesulitan, Bapak Ibu. Sehingga dikatakan bahwa kalau seandainya Timotius pada waktu itu seorang muda yang dipakai Tuhan luar biasa, kalau dia tidak memiliki iman yang tulus ikhlas di hadapan Tuhan, itu dia akan gampang banget untuk mundur dari pelayanan. Karena dia masih seorang yang sangat muda. Bukan orang yang dewasa pada waktu itu, tapi secara jasmani dia masih terbilang orang yang sangat muda. Tapi untuk menghadapi tantangan-rintangan itu dia nggak mundur. Karena dikatakan dia mempunyai iman yang tulus dan ikhlas, dan dia menghadapi semua tantangan ujian tersebut dan dia berhasil. Dia berhasil memuliakan nama Tuhan. Jadi biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai duta-duta Kristus, duta-duta kerajaan Allah, ketika ujian, tantangan itu datang, itu tidak membuat kita mundur. Amin. Itu tidak membuat diri kita untuk menjauhkan diri di hadapan Tuhan. Karena ya ternyata terkadang di balik tantangan tersebut, di balik ujian tersebut, bahkan di balik penderitaan yang kita alami, itu dikatakan bahwa Tuhan sanggup mengubah itu untuk menjadi berkat. Tuhan sanggup mengubah penderitaan kita untuk menjadi berkat. Tuhan sanggup mengubah ujian yang kita hadapi yang membuat kita termehek-mehek di hadapan Tuhan. Tuhan sanggup mengubah itu menjadi berkat. Amin. Ada banyak kesaksian orang percaya ketika mereka mengalami penderitaan, tetapi mereka mengalami mujizat Tuhan. Mereka mengalami berkat Tuhan dan akhirnya mereka dipromosikan oleh Tuhan. Amin. Itu luar biasa, Bapak Ibu. Jadi ketika masalah, ujian, tantangan itu datang, jangan kita menyerah. Jangan kita mundur. Apalagi kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai orang-orang yang dipilih Tuhan untuk melayani Tuhan, untuk menjadi duta-duta kerajaan Allah. Jangan kita mudah menyerah. Jangan kita mudah patah semangat. Dan akhirnya kita mengambil keputusan Tuhan, saya nggak mau melayani Tuhan lagi. Aduh Tuhan, berat banget, saya nggak sanggup, masalah saya, pergumulan saya sudah terlalu berat Tuhan. Bagaimana saya harus melayani sebagai seorang WL? Bagaimana saya harus melayani sebagai asyir? Bagaimana saya harus melayani, memberitakan kepada orang untuk mereka percaya kepada Tuhan? Hidup saya aja begini. Aduh, ngeri. Tapi kita harus ingat status kita di hadapan Tuhan, bahwa kita adalah orang pilihan Tuhan. Kita adalah duta-duta Kristus yang mempunyai suatu tugas yang mulia yang harus kita sampaikan kepada banyak orang. Amin. Demikianlah firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah ditaburkan pagi hari ini. Bagaimana supaya kami menjadi duta-duta Kristus? Tentunya kami harus memenuhi beberapa persyaratan yang Tuhan inginkan agar supaya kami boleh menjadi duta-duta kerajaan yang memuliakan nama Tuhan. Berkati setiap kami umat-Mu Tuhan, dimanapun kami berada, baik yang ada di dalam ruangan ini maupun yang menyaksikannya secara online atau di rumah mereka masing-masing. Tuhan berkati mereka Tuhan. Mereka yang lemah Engkau kuatkan, mereka yang sakit Engkau sembuhkan, dan mereka yang berbuat berat Engkau lepaskan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan pakai hidup kami untuk menjadi alat yang indah di hadapan Tuhan, memuliakan nama Tuhan sampai akhir nafas hidup kami ya Tuhan, sehingga kami boleh berjumpa dengan Engkau dalam kerajaan Allah, suatu kerajaan yang sangat megah yang mulia Tuhan, yang sudah Engkau siapkan bagi kami sebagai duta-duta kerajaan Allah, sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada